Demokrasi adalah mekanisme pemerintahan suatu negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Adapun beberapa prinsip dari sistem demokrasi. Yang pertama, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, pemerintahan konstitusional. Ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Yang keempat, pemerintahan dengan diskusi, umum, dan bebas. Kelima, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Keenam, pers yang bebas. Ketujuh, pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Kedelapan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kesembilan, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan yang terakhir, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, kekuasaan tertinggi ada di tangan kedaulatan rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan sesuai konstitusi. Yang ketiga, mengadakan pemilihan umum atau pemilu. Yang keempat, bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kelima, pengambilan keputusan lewat musyawarah. Keenam, adanya kebebasan berpendapat. Yang ketujuh, negara berdasarkan aturan hukum. Yang kedelapan, menjunjung hak asasi manusia atau HAM. Contoh demokrasi di Indonesia. 1. Jenis-jenis demokrasi. Ada demokrasi langsung, contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan memilih secara langsung ketua kelas. Kemudian ada demokrasi perwakilan, contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi 3. Ada referendum wajib, contohnya pemungutan suara pemisahan Timur Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. Kemudian ada referendum tidak wajib, contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui, serta langsung dalam demokrasi. Kemudian ada referendum konsultatif. Contohnya rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Ada demokrasi formal, contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kemudian ada demokrasi material, contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Kemudian ada demokrasi campuran, contohnya rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu ada demokrasi liberal. Contohnya dalam demokrasi ini ada sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Kemudian ada demokrasi rakyat, adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Demokrasi yaitu pemilu. Pemilu yang diadakan di Amerika Serikat dengan proses pemilihan presiden dan calon wakil presiden yang diadakan dengan mengambil suara dari masyarakat dan juga suara dari Electoral College. Amerika Serikat memiliki peran hanya sebagai penentu jumlah pemilih untuk maju ke dalam tahap akhir, yaitu tahap Electoral College. Ketika warga Amerika Serikat datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk di dalam Electoral College. Tugas utama dari anggota Electoral College adalah memilih presiden dan wakil presiden. Di tempat pemungutan suara, pemilih tidak hanya memberikan suara untuk calon presiden, tapi juga calon anggota Electoral College. Anggota Electoral College total berjumlah 538 orang. Seorang kandidat presiden harus mendapatkan suara terbanyak, yaitu 270 suara dari anggota Electoral College atau lebih, untuk memenangkan pemilu. Menurut Nugroho Noto Susanto, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ajar Sudrajat, demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai meluruh usai terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965.
Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama itu penyelenggara pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Lalu yang kedua dilakukan kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, bukan berdasarkan suara yang terbanyak. Contoh dari penerapan demokrasi Pancasila di bidang politik dapat kita lihat pada masa reformasi, di mana pada era ini demokrasi terlihat dari diadakannya yang pertama adanya pemilu yang lebih demokratis dan juga rotasi kekuasaan dan pemerintahan pusat hingga daerah pola rekrutmen politik mulai terbuka. Yang kedua, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin. Penjelasannya ialah sistem pemilu yang berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden pun dapat dipilih secara langsung. Bahkan tahun 2005, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota juga dipilih langsung oleh rakyat. Rotasi kekuasaan dari pemerintahan ini hingga juga rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai juga di tingkat desa. Pola rekrutmen politik terbuka untuk pengisian jabatan politik. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak dasar warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya.